Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabatku, santri-santri di dunia maya yang dirahmati Allah, berjumpa lagi bersama Al-Fakir, orang yang tidak penting ini. Pagi ini kita berada pada konten tanya jawab. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada antum semua yang menyimak video ini. Mudah-mudahan ya segala urusannya, segala hajatnya di dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat di dunia maya. Pertanyaan secara virtual yang disampaikan melalui WhatsApp. Pertanyaan ini dari Mbak Ana di Kertosono, Jawa Timur. Mana pertanyaannya? Nih pertanyaannya nih. Nih pertanyaannya ya. Nah, akan saya bacakan. Bismillah Ustadz, Afan mau nanya, sholat fajar itu dilakukan sebelum sholat subuh, sebelum azan, atau dilakukan sebelum masuk waktu subuh, sebelum azan, atau yang disebut waktu fajar itu yang bagaimana? Ada pertanyaan selanjutnya, maksudnya dilakukan sebelum azan subuh, belum waktu masuk subuh, atau setelah azan subuh, sudah waktu subuh? Oh, mungkin ini maksudnya adalah apakah sholat fajar itu dilakukan sebelum azan subuh tapi sudah fajar waktunya, atau sesudah azan tapi sebelum sholat subuh. Mungkin itu maksud pertanyaannya. Nah, baik sahabat-sahabat, santri-santri dunia maya yang dirahmati Allah. Pertama yang harus kita pahami tentang sholat fajar itu, jelas ya, hadisnya yang pernah kami sampaikan di video sebelumnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, rakaatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di waktu fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, Rasulullah dalam hadis ini menyampaikan anjuran untuk menunaikan sholat sunat 2 rakaat ini secara general, secara umum, tidak secara spesifik. Yang spesifik hanya masalah waktunya saja, yaitu fajar. Tetapi Rasulullah tidak menjelaskan apakah sebelum azan, apakah setelah azan subuh, dan sebelum sholat subuh. Nah, sehingga para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaan sholat fajar itu sendiri. Ingat ya, ini adalah perbedaan pendapat ulama yang mana artinya bukan halal haram, ya, bukan boleh atau tidak, bukan sah atau tidak, tetapi adalah opsi bagi kalian untuk mengamalkan yang mana dan yang mudah yang bisa kalian amalkan. Itu ingat ya, setiap kita menjumpai perbedaan pendapat para ulama, maka keduanya sah untuk diikuti. Ya, kita tidak boleh memaksakan, oh pendapat ulama ini benar, pendapat ulama ini pasti salah. Tidak seperti itu. Ingat, itu rumusnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i gitu, sebagian besar jumhur ulama Syafi'i gitu, itu menjelaskan bahwasanya salat fajar itu ya pokoknya dilakukan 2 rakaat di waktu fajar, entah itu sebelum azan subuh atau setelah azan subuh dan sebelum sholat subuh. Ya, pilihannya itu. Nah, yang penting sudah masuk waktu fajar. Tapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya sholat fajar itu harus dilakukan ketika masuk waktu fajar sebelum azan subuh. Nanti setelah azan subuh itu namanya sholat sunnah qobliyah subuh. Ya, itu jadi ada 2 pendapat nih. Nah, sekarang kita pahami dulu apa itu definisi fajar gitu. Kapan sih waktu fajar itu? Yang harus kita pahami adalah waktu fajar itu adalah waktu antara malam nih ya,
dengan waktu terbitnya matahari alias pagi atau siang. Ya, pokoknya yang satu ini matahari terbit, yang satu ini masih malam. Nah, antara waktu itu ada yang namanya fajar. Ketika langit di ufuk timur itu terlihat siluet warna merah. Tapi jangan sampai matahari terbit. Kalau mataharinya sudah terbit, maka hilang sudah waktu fajarnya. Nah, waktu fajar itu sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah fajar kadzib, yang kedua adalah fajar shodiq. Nah, kita sholat subuh nih itu berada di waktu fajar shodiq. Fajar kadzib adalah ketika langit ufuk timur nampak siluet merah, tapi sifatnya hanya sejenak, sebentar saja. Kelihatan merah sekilas, habis itu langit terlihat gelap lagi, lalu kemudian muncullah fajar shodiq, entah mungkin 5 atau 10 menit, ya kan, kurang lebih lah segitu. Nampak lagi fajar yang lebih jelas, lebih terang di ufuk timur. Nah, itu baru namanya fajar shodiq. Dan disitulah waktu kita utamanya sholat subuh. Nah, biasanya kalau kita melihat hadis-hadis Nabi terkait dengan pelaksanaan sholat subuh, sahabat Nabi Bilal radhiyallahu an itu ketika ada fajar kadzib, fajar yang pertama tadi itu Bilal azan. Nah, disitulah kemudian ada waktu-waktu para sahabat itu menunaikan sholat sunnah. Lalu ketika fajar yang kedua, fajar shodiq yang lebih besar itu, yang lebih nampak jelas merahnya itu, baru Bilal mengumandangkan azan yang kedua, dan itu waktu masuk sholat subuh. Nah, paham ya? Ada fajar kadzib, ada fajar shodiq. Nah, kalau kita merujuk pada pendapat jumhur ulama, terutama di mazhab Syafi'i, itu lebih fleksibel sih, lebih sederhana. Pokoknya di waktu fajar, entah itu fajarnya masih fajar kadzib atau fajar shodiq, dimanapun kalian mampu menunaikan sholat sunnah 2 rakaat, yang penting sebelum sholat subuh, maka itu sudah masuk pada keutamaan hadis yang disebutkan tadi itu, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha gitu. Jadi pokoknya sholat entah itu sebelum azan atau setelah azan, ya pokoknya sebelum sholat subuh, maka itu sudah masuk dalam fadilah sholat sunnah fajar 2 rakaat itu tadi, yang khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, akan tetapi kalau yang merujuk ke sebagian pendapat ulama yang mengatakan kalau sholat fajar itu harus sebelum azan subuh, maksudnya adalah yang fajar yang pertama. Jadi ketika sudah masuk fajar pertama, fajar kadzib itu, maka menunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Niatnya bagaimana? Niatnya kalau bisa bahasa Arab ya pakai bahasa Arab lah, misalkan usolli sunnatal fajri rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala seterusnya. Tapi kalau ndak tahu bahasa Arabnya, ya sudah, ya Allah aku niat sholat sunnah fajar 2 rakaat, Allahu Akbar gitu, ya kan? Nah, itu yang sebagian ulama. Lalu kemudian ketika masuk waktu azan subuh, setelah azan subuh sholat sunnah lagi, sholat sunnah 2 rakaat lagi, namanya sholat sunnah qobliyatal subuh, ya, sholat sunnah masuknya waktu subuh. Lalu utamanya yang mana pahalanya? Ya sama aja, sama-sama sudah mendapatkan fadilah tadi, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi dalam masalah ini tidak perlu terjadi perselisihan, tidak perlu terjadi apakah saya harus menunaikan sebelum azan subuh atau setelah azan subuh. Nah, gampangnya begini, lihat kondisi kalian saat itu. Kalau kondisi kalian saat itu bangun misalkan sepertiga malam nih, jam 1 sudah bangun, sholat tahajud, ya kan, baca Al-Quran, zikir, baca tasbih, ya, baca sholawat, lalu kemudian terdengar azan pertama. Kan di Indonesia itu banyak tuh azan subuh itu 2 kali. Yang pertama itu adalah azan untuk memperjelas bahwasanya sudah masuk waktu fajar kadzib itu. Biasanya di Indonesia begitu. Tapi kalau azannya sekali ya diperkirakan sendirilah. Pokoknya kalau sudah wassalatu wassalamu alaik, ya itu kalau sudah terdengar seperti itu, sholawat pengantar subuh, berarti sudah masuk waktu fajar itu. Nah, tunaikan sholat fajar 2 rakaat seperti pendapat yang kedua tadi, ya kan? Usolli sunnatal fajri rakaataini. Terus ya. Lalu kemudian setelah azan subuh,
masih ada waktu lenggang, ya, ada waktu longgar, maka tunaikan lagi sholat sunnah qobliyatal subhi. Itu bagus, itu sudah spesial lah, itu keren gitu kan. Tapi kalau ternyata misalkan kalian bangun agak kesiangan, bangun sudah azan kedua nih, udah azan utama, bangun sudah as-sholatu khairum minan naum, kalian baru bangun, itu kan waktunya mepet tuh, waktunya terbatas, ya kan? Waktunya terbatas. Ini kalau sholat fajar dulu nanti ndak kebagian takbir pertama imam, nanti sholat berjamaahnya malah terlambat, malah mudorot karena bersegera untuk menyeru panggilan muazin dan mengikuti takbir awal imam itu lebih diutamakan daripada sholat sunnah, ya kan? Maka solusinya apa? Cepat bangun, cepat bergegas ke masjid atau di rumah lah. Sholat sunnah di rumah dulu ya. Langsung saja niat sholat qobliyatal subhi 2 rakaat gitu. Nggak usah ragu, nggak perlu ragu ya. Ingat, nggak perlu ragu. Ya. Kenapa? Karena kita merujuk pada pendapatnya Imam Syafi'i itu tadi. Ya sudah, pokoknya sholat 2 rakaat sebelum subuh itu sudah termasuk sholat fajar gitu. Karena waktu kita kepepet nih, waktu kita sangat mepet, sangat terbatas daripada ketinggalan sholat subuh berjamaahnya, maka kita sholat saja qobliyah subuh 2 rakaat. Itu sudah mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama ya sholat sunnah qobliyah sholat wajib. Yang pahala kedua juga sholat pahala dari sholat sunnah di waktu fajar. Jadi enak ya, mudah, semudah itu. Jadi tidak usah berpikir, tidak usah ragu, ya kan? Karena waktu sudah kepepet, langsung sholat qobliyah saja. Kalau waktunya masih panjang, bangun sebelum sholat subuh, maka tunaikan sholat fajarnya begitu dengan niat khusus usolli sunatal rakaatal fajri gitu, sunatal lillahi ta'ala gitu. Ingat ya, jadi semudah itu, sepraktis itu, ndak usah dibuat ribet. Pokoknya mana yang kalian mampu amalkan. Yang penting jangan bangun subuh jam 8 atau jam 9 ya, itu ndak sunnah itu. Kalau sekali-kali boleh lah, tapi kalau setiap hari kebangetan itu namanya. Baik, sahabat-sahabatku, santri-santri dunia maya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua ini oleh Allah ditakdirkan menjadi orang-orang soleh yang waktunya sibuk untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahannya ilmu. Itu saja dari kami, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain silahkan ditulis di komentar, mungkin nanti akan kami jawab di segmen tanya jawab yang berikutnya. Itu saja, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah para santri, niatkan dalam hati,